Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini insyaallah akan kita teruskan surah Al-Duha. Lanjut ke surah berikutnya. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Akan lanjut ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat wahyu dirasa lambat turunnya oleh orang kafir, ditafsirkan bahwa Allah sudah meninggalkan Rasulnya Muhammad dan tidak akan membela. Surah ini membantah isu itu dan menambah bahwa Allah akan memberikan karunia yang beliau rindukan. Kedekatan Allah dengan Muhammad sejak beliau masih kecil. Dia yang mengarahkan hidup dan perkembangannya sehingga pantas untuk diangkat menjadi Rasul yang terpercaya. Sifat amanah yang melekat pada beliau bukti kuat tentang kedekatan Allah dengannya. Ketegasan ini perlu disampaikan agar Rasul tidak kecil hati
menghadapi orang-orang kafir yang selalu merongrong. Penjelasan Allah di awal dengan dua sumpah. Yang pertama dengan waktu duha, saat terbaik untuk menyiapkan kegiatan di hari itu. Dan waktu malam, saat yang baik untuk mengistirahatkan fisik dan menyambung batin dan hatinya. Pengantar atau sinopsis dari surah Al-Mulk. Bismillah, coba kita pahami yang beliau kan ini ayat 1 sampai 5 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha yang ceria, tambahan beliau pensifatan terhadap waktu duha. Demi waktu walaili idza saja, demi malam bila gelap dan sunyi. Jadi ini lagi-lagi bersumpah dengan dua waktu yang sangat penting. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sama sekali tidak akan meninggalkan dan tidak akan membenci. Ma wadda'aka. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang bikin kamu puas. Coba kita maknai seperti itu. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Seperti sebelum-sebelumnya kita pahami, sumpah itu selalu mengandung tiga makna. Satu, kenapa Allah bersumpah? Maknanya bakal menguatkan berita yang akan disampaikan, meyakinkan kebenaran berita yang akan disampaikan setelah. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam? Ini juga kita bisa maknai macam-macam, tapi salah satu di antara yang bisa kita pahami adalah waktu duha, waktu yang satu seringkali orang disibukkan dengan kegiatan kerjaan, karena itu waktu-waktu prime time orang bekerja, yang di situ seringkali orang lupa akan Tuhan. Ketika sibuk bekerja itu seringkali orang tidak ingat, maka muncul kemudian disunahkan melaksanakan sholat duha. Tapi statusnya sunnah. Yang namanya sunnah tidak naik ke level wajib. Artinya jangan dipaksakan bahwa seolah-olah kalau kamu tidak suka kamu dosa. Ya, kalau untuk motivasi sendiri, tapi statusnya surat tetap bagi status surat. Walaili idza saja, demi malam bila gelap dan sunyi. Ini sumpah dengan malam juga sebelumnya sudah sering disampaikan. Sumpah dengan malam itu sangat tepat untuk mengembalikan kekuatan lagi, mengembalikan energi sehingga pada hari berikutnya dia bisa beraktivitas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sama sekali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membenci. Ini konteksnya ayat ini terkait dengan dulu pada masa lalu ketika sempat terjadi kevakuman ayat, kevakuman turunnya Quran. Ada beberapa waktu dalam sejarah Rasulullah itu bolak-balik turun ayatnya dan
yakinkan mawata tidak akan meninggal. Tapi ya itu kehendak Allah untuk men-setting bahwa Rasulullah ya betul-betul punya ketergantungan kepada Allah. Jadi hebatnya ajaran Islam bukan semata-mata karena kehebatan Rasulullah, tapi karena memang Allah men-setting Rasulullah itu sebagai hamba yang memang tunduk kepada sunatullahnya, kepada perintah. Dia posisinya adalah orang yang jadi um, ini kalau saya menyampaikan itu bukan mengurangi takzim, tidak, bukan itu, tapi memposisikan bahwa Rasulullah itu adalah abdullah hamba, sehingga betul-betul yang berperan itu mawadda'a rabbuka wa ma qala. Jadi kalau ada fase Rasulullah mengalami gundah saat belum turunnya ayat, salah satu bagian dari atau salah satu kan ya Rasulullah tetap orang hamba, jadi tidak akan naik levelnya menjadi Tuhan seperti perpandangan dari agama. Kalau Rasulullah menjadi sangat sempurna dengan sendiri, itu dikhawatirkan justru umatnya akan mendewakannya dan menjadi menuhankan. Maksudnya ketinggian Rasulullah itu karena memang ditinggikan oleh, jadi posisinya tetap mawadda'a rabbuka wa ma qala. Tuhan itu tidak akan, tapi karena kedekatan Allah, kedekatan Rasulullah yang membuat semua itu menjadi memang agama ini disetting, Allah yang akan berkehendak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Pandangan ini nanti kamu juga harus gabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi memang memahami ayat tidak boleh hanya satu ayat. Saya katakan mungkin 10 ayat Quran itu yang jumlahnya seperti puzzle yang dia harus disusun hingga menjadi satu rangkaian ajaran yang utuh. Kalau satu ayat saja dipahami, meninggalkan ayat yang lain, seringkali seperti orang kita yang megang, seakan-akan hanya itu. Bukan itu harus. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang bikin kamu puas. Kita baca dulu. Duha yang dijadikan sumpah dalam surah ini adalah saat yang terbaik untuk menyiapkan fisik dan mental menghadapi kegiatan di hari itu. Selain dianjurkan berpagi-pagi bekerja yang akan memberi berkah, juga dianjurkan bersolat sunnah. Yang pertama untuk kesegaran fisik, yang kedua untuk kecerahan batin. Malam dijadikan alat sumpah yang kedua, saat yang penting untuk istirahat, menyegarkan jasmani, mengevaluasi pekerjaan di hari itu, dan mendekat kepada Allah agar berkenan memimpin di hari itu. Istirahat malam itu kita ilmui, kita maknai sebagai satu, mengembalikan energi. Yang kedua, untuk evaluasi kegiatan di hari itu. Kemudian yang ketiga, untuk bermunajat pada
kepada Allah, supaya di hari berikutnya kita tidak salah jalan. Kita berterima kasih sudah melewati hari tersebut, sambil mengevaluasi kira-kira mana yang salah dalam laku tindakan kita, lalu sambil bermunajat kita menghenti. Maka ada yang menganjurkan sholat istiqoroh. Istiqoroh itu kan biar kita tidak salah pilih. Salah pilih itu maknanya salah pilih. Jadi kita terbimbing. Malam tahajud itu diselingi atau dipilihnya kan. Jadi istiqoroh tidak. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan sulit, bingung, tapi istiqoroh dijadikan sebagai apa? Media kita diarahkan. Tindakan kita itu sudah dengan sendirinya terpilihkan kepada hal yang baik. Karena kalau kita yang aktif memilih sendiri, kadang pilihan kita itu belum tentu dengan kita mohon supaya tindakan kita itu terpilihkan dengan sendiri. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan, itu ya memang sesuai dengan ujungnya, itu sesuai dengan pilihan. Ada taufik kali jaya, kesesuaian kehendak kita dan kehendak Allah dengan taufik. Kemudian dua sumpah ini pun memberi arti penting penegasan apa yang akan disampaikan dalam ayat berikut. Untuk diperhatikan, terutama kafir Mekah yang gigih mencari kesempatan menggoyahkan Rasul dan kaumnya dengan segala menegaskan optimis. Ini juga meskipun khotobnya ini Rasulullah, sebenarnya ketika kita membaca ayat ini juga kita bisa merasakan seolah-olah khotobnya adalah kita sendiri. Misalnya mawadda'aka, di situ kan Rasulullah khotobnya. Tapi itu juga bisa kita rasakan mawadda'aka wahai Fauzi, mawadda'aka wahai. Itu seakan-akan Quran bicara pada kita sendiri. Tidak meninggal. Ini juga boleh. Artinya merasakan ayat ini yang konteks maknanya secara konteks bahasanya atau konteknya dalam ayat tapi kita boleh menggunakan merasakan seakan-akan Allah berbicara mawadda'an kalau Tuhan tidak akan. Ini kan boleh kita merasakan begitu, tidak melanggar. Artinya meskipun nanti ya beberapa yang tidak semua yang mengkhotobnya Rasulullah kemudian kita bayangkan itu mengkhotobnya kita, tetapi yang bersifat umum begitu kita boleh bayangkan mengkhotobnya. Jangan kalau kita tidak, itu seakan-akan kita Tuhan berkata dengan kita, wahai face, untuk merasakan kedekatan makna dengan ayat, membangun keakraban kita. Mawadda'an rabbuka walal akhiratu khairul laka, dan akhir bagimu, munya di situ juga bagi kita. Nah, konteks ayat yang menjelaskan bahwa akhirat lebih baik kan bukan hanya konteksnya antara Nabi antara Allah dengan Nabi, tapi juga Allah dengan Nabi dan umat. Yang kita boleh mengatakan walal akhiratu khairul laka, akhirat itu bagimu wahai siapa yang menganggap kita sebagai umat. Wala saufa yu'ti,
pada saatnya nanti, saufa, sungguh pada saatnya nanti, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang bikin kamu puas. Jadi ini membangun optimisme. Hidup itu memang harus dibangun optimisme. Pertama, mawadda'a kalau Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kamu. Sepanjang kamu tidak meninggalkan, sepanjang kita tidak meninggalkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Mawadda'a. Semua yang kita rasakan bagian dari bimbingan Tuhan. Allah jangan pernah melepaskan tangannya dalam membimbing tangan bahasanya, kecuali kita sendiri yang justru melepaskan bimbingan. Kalau kita bayangkan kita seperti anak kecil yang dibimbing oleh orang tua, pegang tangannya, ayo ke sana. Jadi begitu ada lubang yang ini belokkan sedikit, atau dia harus melompat tidak bisa lompat, diangkat sedikit supaya bisa melompat. Ini kita bisa Tuhan mengawal kita, membimbing kita, bukan kita sampai pun kamu personifikasikan, yang dipersonifikasikan. Nah, ini juga nggak boleh kalau kamu nanti mujasim. Itu hanya minimal menyederhanakan saja. Tapi jangan sampai kemudian kamu anggap Tuhan itu juga nggak boleh. Dengan kita juga. Jadi kita ya yakin bahwa Tuhan itu akan membimbing kita di ibaratnya tadi. Sulit, itu bisa masalah. Takutnya mengarah ke mujasim, jangan sampai mujasim. Mujasim itu tangan dengan akidah. Kalau ajaran memang Tuhan itu diyakini seperti yang terkatakan dalam Quran salah terlah. Kalau ya Tuhan kita nggak percaya tapi ya harus diyakini bahwa Tuhan punya tangan. Ruwet kalau nanti kita bicara yang besar, lebih baik ya kita harus sunnah itu bahwa salah batul awal dan pasti beda gitu. Oke. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kamu. Dia akan menjaga keselamatannya dengan memimpin dan melindungi. Allah akan selalu berpihak pada Rasulnya dan kaum mukminin. Kemenangan sejati pada Allah, Rasul dan kaum mukminin. Turunnya wahyu yang dirasa lambat adalah kebijakan Allah yang sangat tinggi. Agar wahyu datang menjawab persoalan, demikian juga wahyu mudah dipahami dan ini lambatnya turunnya wahyu bagian dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Kita sampaikan. Semua yang terjadi di alam ini bagian dari kekuasaan Allah, sekaligus bagian dari kemaha bijaksanaan. Allah tunjukkan kudrohnya, tapi juga tunjukkan sekaligus al-hikmah bijaksanaan. Meskipun kadang mungkin kita tidak menangkap bahwa itu adalah hakim. Bisa contohkan terjadinya bencana itu bagi suatu daerah jadi sebagai musik. Tapi efek dibalik itu ada kebijaksanaan yang pokoknya kita yakin bahwa semua yang terjadi di alam termasuk dalam kita itu bagian dari kekuatan Allah dan kebijaksanaan. Itu sudah sangat bijaksana. Jadi terjadi pada kita itu sudah sangat bijaksana. Allah sangat bijaksana dalam menentukan garis kehidupan. Kalau kita syukuri, pasti kita akan merasakan kebijaksanaan. Jadi kalau kita mensyukuri setiap tahapan-tahapan kehidupan, jadi pasti kita akan merasakan berkondisi tersendiri kebijaksanaan Allah yang kita tidak akan mengumpat, kita akan sampai dengan hati yang jernih.
kita makan bisa menangkap bahwa semua yang sudah kita alami pasti bagian dari kekuasaan, sekaligus bagian dari kekuasaan. Untuk kemahakuasaan Allah, aku tidak memiliki, termasuk ketika tadi turun ayat tadi lambat. Dan kuasa Rasul itu kuasanya Allah. Lambatkan cepat ke atas sana. Jadi tetap posisinya di sana. Memposisikan Rasulullah itu seorang dan hamba itu adalah posisi tertinggi di hadapan status sifat tertinggi seorang manusia di hadapan Allah itu adalah menghamba ibadah. Maka sifat-sifat yang dilekatkan Rasulullah ya arti sebutannya hamba. Jadi justru hamba itu status tertinggi seorang manusia. Dan wa ibadur rahman. Ibadur rahman di situ kan juga kalau kita lihat dengan Quran istilah manusia dalam Quran kan ada beberapa istilah. Ada istilah insun, akunasun, annasun, insanun, ibadun. Jadi antara itu menunjukkan Bani Adam itu menunjukkan istilah-istilah bermakna manusia. Tetapi sifat yang tertinggi adalah status tertinggi seorang manusia. Jadi dia menghamba. Memang fungsinya itu kan Abdullah, kemudian Khalifah. Tapi yang tertingginya Abdullah. Karena memang Abdullah itu bukan dia sendiri yang namanya Abdul itu kan dia suruh itu kan bukan dia sendiri yang punya inisiatif untuk melakukan ini justru. Di samping perlindungan dan kedekatan Allah kepada Rasulnya, Allah akan mengaruniakan sesuatu yang jauh lebih besar di akhir perjuangannya dan akan memberikan sesuatu yang sangat dia baik hal yang berkaitan dengan perjuangan Allah atau karunia yang akan diterimakan di akhirat nanti. Rasul dan kaum beriman tidak perlu khawatir dan sedih berulang. Ayat-ayat ini menghibur Rasul Muhammad SAW dan kaum beriman bahwa Allah tidak akan meninggalkannya apalagi berusaha dan bahwa perjuangan mereka akan berhasil sesuai dengan keinginan Rasul. Dan jadi kalau Anda nanti amanah, saya membayangkan ketika beliau ini kan direktur hakikatnya kan ketika terjadi di situ berbagai persoalan dia punya keyakinan bahwa pada akhirnya pasti akan selesai akan terjadi. Jadi nanti ketika Anda diamanahi satu amanah di mana saya berharap kita mendapatkan atau menciptakan pekerjaan sambil bisa mendakwahkan. Nah, pada saat itu orang yang berjuang dalam Allah mendakwahkan pasti ada bahkan mungkin ada yang membenci itu sudah apa sunatullahnya orang berdakwah pasti ada tapi satu yakin bahwa tidak akan meninggalkan tidak saya kira satu yakin sepanjang kita
Kira itu dulu aja yang kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah